Selamat siang, pagi, dan malam. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar mengenai manajemen industri ya. Di pertemuan pertama ini kita akan terlebih dahulu mengetahui apa itu manajemen industri. Jadi, manajemen industri ini sebenarnya adalah mata kuliah di semester 7 terlihat dari kodenya TKK 17 ya. Di situ bisa dilihat bahwasannya di bagian awal akan saya ajar dari program studi Teknik Kimia Universitas Jember. Kita langsung saja ke slide berikutnya di pertemuan pertama ini. Kita akan belajar mengenai pendahuluan manajemen industri, tetapi sebelum kita memasuki ke bagian pendahuluan, ada baiknya kita mengetahui kontrak kuliah, silabus, dan RPS yang sudah dirancang oleh tim pengajar manajemen industri. Seperti diketahui bersama, kita akan belajar apa sih? Oleh karena itu, kita harus paham dulu mengenai silabus dan RPS yang telah dibuat oleh tim. Manajemen industri ini sebenarnya akan memberikan ilmu kepada para proses engineer yang nantinya akan lulus membekali mengenai sistem operasi manajemen ataupun operasional segala hal yang berbentuk manajerial, pengaturan, pengawasan, dan lain-lain di suatu industri. Jadi bisa dilihat di RPS dan silabusnya. Dan nanti kontrak kuliah juga bisa dilihat untuk proporsi nilai di website kita, Sister. Bisa di-download di situ. Sudah saya upload. Kemudian manajemen industri ini terdiri dari 2 SKS, jadi tidak usah terlalu takut untuk mengikuti atau belajar mengenai manajemen industri ini. Hal ini juga menjadi harapan besar dari Universitas Jember. Ketika kalian lulus nantinya kalian diharapkan bisa menduduki bagian-bagian yang manajerial di suatu perusahaan, sehingga ini sebagai bekal kalian ketika nanti kalian sudah ada pada tahap tersebut. Jadi jangan dilupakan untuk mata kuliah manajemen industri ini. Setidaknya kalian punya pengetahuan bekal mengenai manajemen industri yang baik seperti apa. Oke, untuk belajar ke sana ini ada beberapa referensi yang kami gunakan. Yang pertama itu adalah Management Quality and Competitiveness. Ini pengarangnya adalah Christopher Hallock dan Stephen Ecik serta Arnold Hussey-Merrill. Ini keluaran dari Springer ya. Ini yang bahasa Inggris. Kemudian Christopher Hallock ini juga menerbitkan beberapa buku mengenai manajemen, bisa dilihat juga di situ. Nah, untuk bahasa Indonesia kita bisa lihat di Manajemen Perusahaan Industri karangan Dr. Minto Waluyo. Kemudian ada pengantar manajemen juga dari Bapak Priyono. Selain referensi ini, kalian bisa melihat referensi-referensi lain mengenai manajemen industri ya. Karena pada prinsipnya manajemen itu hampir sama, cuman di sini kita akan lebih fokus membahas mengenai manajemen perusahaan industri. Manajemen perusahaan industri sendiri itu akan diartikan seperti berikut ya. Manajemen itu seperti kita ketahui bersama diambil dari derivatif kata manage yang berarti mengatur, mengelola, mengurus atau mengusahakan. Kemudian dari industri, di sini industri yang dimaksud adalah pihak industrial, bisa industri, pabrik, fabrikasi, produksi, dan industri-industri lain seperti FMCG ataupun perusahaan industri kimia seperti itu. Nah, kalau digabung, manajemen industri itu sebenarnya apa sih? Bisa dijelaskan di sini juga sudah saya tulis. Manajemen industri tersendiri itu adalah proses perancangan, pengelolaan, pengarahan, dan pengendalian suatu perusahaan industri. Jadi, bisa dilihat bahwasannya manajemen industri sangat penting digunakan atau diterapkan dalam suatu perusahaan. Nah, sebenarnya manajemen industri ini tidak terlepas dari
kebiasaan manusia dalam mengatur kehidupan ya. Jadi sebenarnya kita sehari-hari kita juga sudah belajar mengenai manajemen. Manajemen ketika kita mau berangkat kuliah, kita harus persiapan dulu, kita harus merancang bagaimana sih hari ini kita akan berangkat kuliah, kita akan mandi, kita akan naik motor kira-kira berapa menit dari kos ke kampus. Kemudian kita akan mengikuti perkuliahan, kemudian kita akan belajar setelah perkuliahan. Segala sesuatu itu mengenai manajemen diri. Nah, hal itu, manajemen diri itu, kemudian akan diimplementasikan kepada industri yang lebih eh, besar fokusnya. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya manajemen itu? Sama halnya dengan manajemen industri, manajemen diri sendiri itu juga mempunyai tujuan. Kenapa sih saya ingin berangkat kuliah? Kenapa sih saya harus merencanakan segala sesuatunya dalam hidup, dalam setiap harinya? Karena kita mempunyai tujuan dalam hidup. Kita ingin memperoleh sesuatu yang memang kita impikan. Nah, itu sama dengan manajemen industri. Jadi, manajemen industri di sini merupakan suatu perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan ya. Di sini saya gambarkan bahwasanya di sini ada suatu perusahaan industri melalui suatu proses produksi komponennya, kemudian ada manusia di dalamnya, dan kemudian ada organisasi, itu akan menghasilkan goals atau tujuan dari perusahaan ini. Nah, perusahaan ini juga dipengaruhi oleh faktor pemerintah dalam hal regulasi. Kemudian dari hal ekonomi, transportasi, fasilitas itu juga akan dipengaruhi bagaimana perkembangan suatu industri di suatu negara. Kemudahan dalam investasi itu juga dipengaruhi pemerintah seperti itu. Sehingga faktor pemerintah ini tidak dapat luput untuk dipisahkan. Nah, untuk mengetahui beberapa faktor ini kita bayangkan uh, layaknya suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu mempunyai manusia atau sumber daya manusia yang bekerja. Suatu industri plant itu kan biasanya ada orang-orang yang bekerja. Nah, itu orang-orang yang bekerja itu mempunyai skill dari masing-masingnya. Nah, itu dibilang atau dinilai sebagai suatu faktor manusia yang bekerja di dalam suatu perusahaan. Nah, di situ ada prosesnya. Jadi as a process engineer, jadi kita harus paham proses yang ada dalam proses produksi dari bahan mentah menjadi bahan jadi ya. Nah, itu ada prosesnya, alat-alatnya seperti apa dan bagaimana cara-caranya. Misal pembelian bahan baku, kemudian pengiriman bahan baku, inventory atau sistemnya, prosesnya. Di situ ada segala sesuatunya. Kemudian berapa banyak sih kita harus menumpuk bahan jadinya, itu harus ada forecastnya untuk penjualan dan lain-lain. Nah, kemudian kalau organisasi ini bagaimana? Organisasi ini adalah susunan ataupun tatanan dalam perusahaan tersebut. Jadi ada jabatan-jabatan yang memang dikelola untuk menunjang industri tersebut untuk lebih maju. Contoh ada yang namanya direktur, manajer, pekerja, kemudian ada di situ mandor atau supervisor di situ. Jadi segala sesuatunya sudah diatur dalam organisasi yang nantinya itu akan menunjang tujuan bersama. Nah, pemerintah tadi seperti saya sebutkan bahwasanya pemerintah di sini sebagai regulator, kemudian fasilitator yang akan menunjang industri ini menjadi lebih baik gitu. Nah, sebenarnya dampak dari pemerintah tersebut itu secara garis besar dapat dilihat dalam grafik ini ya. Jadi bisa dilihat bahwasanya ketika suatu negara itu memberikan jaminan investasi kepada suatu perusahaan berupa regulasi yang bagus, regulasi ini nantinya akan menunjang dalam kemudahan pendirian suatu usaha, baik industri kecil, besar, menengah, ataupun jenis-jenis industri lainnya. Kemudian ada fasilitas di situ. Ketika kita nanti akan merancang pabrik, fasilitas ini merupakan hal utama di mana pabrik itu juga akan didirikan. Jadi, fasilitas berupa seperti jalan raya, kemudian
Fasilitas berupa jalan raya, kemudian ada grid atau aliran listrik, ada misal juga ada apa namanya port atau bisa kita bilang pelabuhan untuk proses ekspor impor ataupun pengiriman barang. Kemudian ada kualitas SDM di sini, ekonomi baik dari pajak, impor dan ekspornya seperti apa, kebijakannya dan pasar untuk penjualan dari produk. Itu akan memberikan suatu pertimbangan terhadap suatu perusahaan untuk mendirikan perusahaan. Kemudian perusahaan yang sudah didirikan itu akan memberikan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan kepada suatu negara. Nah, adapun pertumbuhan ekonomi ini tidak dapat digantungkan terhadap satu perusahaan saja. Oleh karena itu, dengan paket jaminan investasi yang lengkap dari suatu perusahaan akan memberikan peluang kepada beberapa perusahaan untuk mendirikan industrinya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Oke, sebelum kita lebih jauh belajar mengenai manajemen, ada baiknya kita belajar mengenai teori manajemen tersendiri. Nah, teori manajemen tersendiri itu ada beberapa pendekatan. Nah, ini bisa dilihat di sini ada pendekatan klasikal, perilaku, dan modern. Saya tidak akan membahas semua teori-teori manajemen ini secara sejarah, tetapi saya akan mengambil beberapa tokoh yang akan saya gambarkan di sini. Kalau kalian tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, bisa kalian lihat di beberapa referensi yang sudah saya kemukakan. Nah, di sini ada pertama ada F.A. Taylor, Henry Kahn, Franklin and Libert Gilbert, Harrington Emerson, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan suatu gambaran teori yang diungkapkan oleh Bapak Frederick Winslow Taylor. Bapak ini, beliau dikenal sebagai the father of scientific management atau bisa dibilang pendiri dari scientific management. Ini seorang mechanical engineering. Jadi, manajemen bukan berasal dari orang-orang ekonomi. Jadi, prinsip bahwasanya manajemen itu berasal dari orang-orang ekonomi, kalau kalian tidak mau belajar, ini pelajaran manajemen ini pelajaran orang ekonomi. Ini salah besar karena yang menciptakan pertama adalah orang mechanical engineering. Nah, beliau mengungkapkan bahwasanya efisiensi dapat ditingkatkan dengan investigasi, analisis, dan pengukuran. Jadi, Bapak Taylor ini menerapkan proses penelitian atau scientific diterapkan dalam pekerjaan. Nah, kata-kata beliau ini disebut sebagai Taylorism atau teori scientific management. Nah, tujuannya apa sih Bapak ini mengungkapkan hal tersebut? Bapak Taylor, beliau ingin meningkatkan produktivitas pekerja sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi dengan prinsip reduction rule of thumb with science. Jadi mengurangi beberapa peraturan-peraturan yang tidak kurang efektif dalam suatu pekerjaan dengan diukur dulu, diinvestigasi, dianalisis dan diukur. Kira-kira butuh nggak untuk butuh nggak untuk pekerjaan tersebut? Kalau tidak butuh, maka dikurangi rule of thumb-nya. Rule of thumb itu adalah aturan-aturan yang mengikat seperti itu. Kemudian ada harmony in group action. Jadi adanya harmoni atau keselarasan dari para pekerja itu akan meningkatkan produktivitas. Kemudian ada corporation atau kerjasama yang baik dari manajemen dan pekerja. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya manajemen itu membutuhkan pekerja dan pekerja itu membutuhkan manajemen. Dua-duanya harus dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang perusahaan inginkan. Kemudian ada yang namanya development of worker through scientific selection and training. Jadi pengembangan dari para pekerja ini juga penting dinilai oleh Bapak Taylor ini. Jadi harus ditingkatkan skill manajemennya, skills dari pekerjaannya itu sangat penting juga. Kemudian di sini ada Bapak Henry Kant. Ini dulu pernah bekerja dengan Bapak Taylor. Gagasan umumnya hampir sama, tetapi yang membedakan itu hanya di sistem pengupahan. Kalau Bapak Henry Kant itu lebih fokus pada penyelesaian pekerjaan harian. Kalau sudah selesai dan melebihi maka akan dikasih tambahan. Tetapi Bapak Taylor mengungkapkan bahwasanya pekerja itu akan diberi upah diferensial, jadi berbeda satu dengan yang lain tergantung dari speed atau
kecepatan pekerjaan yang dilakukan, seperti itu. Nah, Bapak Henry Gunn ini juga terkenal dengan Gantt chart yang nantinya teman-teman semua akan pakai ketika merancang sistem dari batch menuju continue. Kalau merancang pabrik nanti ada alat-alat batch dan akan dikontinyukan itu akan menggunakan Gantt chart. Jadi Bapak ini sangat berjasa ya untuk masalah manajemen. Kemudian ada Franklin and Lillian Gilbert, mereka ini dikenal sebagai pelopor ilmu ergonomi seperti itu dalam dunia industri. Ergonomi itu adalah kenyamanan dalam bekerja ya. Kemudian ada Bapak Henry Vail yang dikenal sebagai the father of modern management theory. Ini menggagas 14 prinsip manajemen yang sampai saat ini masih digunakan ya. Nah, beliau ini adalah seorang mining engineering dan seorang businessman. Kemudian ada 5 prinsip utama, fungsi utama manajemen yaitu planning, coordinating, organizing, controlling, dan commanding. Nah, nantinya fungsi utama manajemen ini akan ditingkatkan atau diproyeksikan menjadi lebih banyak lagi. Nah, untuk melihat 14 prinsip yang ada ini, kalian bisa lihat di website ini. Kalau kalian tertarik, ini bisa kalian mengerti kenapa sih 14 prinsip yang dikemukakan Pak Henry Vail ini masih digunakan sampai sekarang. Karena memang up to date banget, bisa diterapkan sampai sekarang bahwasanya 4 prinsip of management tersebut. Nah, orang terakhir yang akan saya bahas adalah Bapak Max Weber. Beliau lebih membahas tentang masalah birokrasi. Nah, kalau orang sekarang itu banyak mengeluh tentang birokrasi, Bapak Max Weber ini yang pencetusnya untuk birokrasi dalam suatu perusahaan. Nah, prinsip utamanya apa sih? Ada dua. Yang pertama adalah hierarki perusahaan yang jelas, susunannya, kemudian peraturan yang jelas dalam pembuatan keputusan. Dari dengan dua prinsip utama tersebut, harapannya perusahaan dapat terkelola dengan baik. Nah, terdapat 6 karakteristik ini dalam hierarki ataupun birokrasi yang ada. Yang pertama adalah hierarchical management structure, jadi susunannya direktur, manajer, supervisor itu harus jelas ya. Kemudian division of labor, jadi pembagian orang teknik mesin di mechanical, orang teknik elektro di electrical, orang proses teknik kimia di proses gitu ya, proses engineer, dan pembagian-pembagian yang lain. Kemudian ada formal selection process, jadi ketika kita mau masuk itu bukan berdasarkan saya kenal sama manajernya saya masuk, bukan seperti itu, tetapi harus ada seleksi proses yang jelas ketika akan masuk ke suatu perusahaan. Kemudian ada career orientation, jadi peningkatan dari suatu pekerja itu akan ke mana arahnya, mau ke arah manajerial atau ke expertise di bidang engineering seperti itu. Kemudian ada yang namanya formal rules, peraturan-peraturan yang jelas seperti mengatur hak dan kewajiban perusahaan, hak dan kewajiban dari pekerja. Kemudian impersonality itu bagian dari pengembangan diri. Kira-kira apa saja sih yang bisa diberikan untuk perusahaan seperti itu. Nah, dari segala macam teori tersebut dapat disimpulkan bahwasanya fungsi manajemen secara garis besar itu dapat diambil 10 ini, yaitu forecasting, planning, organizing, staffing, directing, leading, coordinating, motivating, controlling, dan reporting. Sebagai contoh, ketika saya mengambil leading, peran manajemen di sini itu seperti kumpulan orang-orang. Ketika tidak ada yang leading, mengarahkan sampai ke tujuan tertentu, maka kumpulan orang-orang tersebut tidak akan sampai tujuan yang ingin diinginkan. Mereka akan terpecah belah ke sana ke sini tanpa tujuan yang jelas. Maka fungsi manajemen salah satunya adalah leading, dengan mengarahkan suatu organisasi ini untuk mencapai tujuan yang jelas. Untuk forecasting dan planning dan fungsi manajemen yang lain dapat dilihat di literatur. Sebagai intinya, fungsi manajemen adalah seperti ini. Dan di bawahnya terdapat historical ya, bagaimana sih urutan pengembangan teori manajemen yang ada seperti ini ya. Ini bisa dipelajari lagi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar. Nanti akan saya jawab di situ. Tulis nama, NIM, kalau perlu dari universitas mana. Begitu, sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya